Selamat siang sahabat semua, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi air ketuban bagi seorang janin yang sedang bertumbuh di dalam kandungan. Apa sih fungsi air ketuban itu? Dan kapan biasanya seharusnya air ketuban itu pecah? Baik, jadi air ketuban itu berwarna putih, jernih, dan tidak berbau. Dan umumnya dia pecah pada saat umur kehamilan itu sudah cukup bulan. Jadi janin sudah beratnya cukup dan proses persalinan akan segera dimulai. Karena ada penekanan bagian terbawah janin, maka air ketuban itu pecah dan kemudian diikuti oleh proses persalinan. Atau pada saat proses persalinan pembukaannya semakin maju dan pada saat pembukaan sudah lengkap, air ketuban pecah. Itu yang normal dan seharusnya terjadi. Tapi kadang-kadang ada kasus pada ibu hamil yang air ketubannya duluan pecah pada saat umur kehamilannya itu belum cukup bulan. Nah, pada saat ini kita harus mendeteksi, menilai apakah umur kehamilan itu belum cukup untuk dilahirkan. Bila belum cukup untuk dilahirkan, kita harus memberikan obat-obatan tokolitik untuk menjaga supaya tidak muncul kontraksi, sehingga janin di dalam kandungan dapat kita pertahankan. Dan juga penting sekali kita memberikan obat-obat antibiotika untuk mencegah infeksi dan obat-obat kortikosteroid untuk mematangkan paru-paru janin. Fungsi air ketuban yang pertama adalah untuk memberi ruang gerak pada janin. Jadi janin di dalam kandungan dia tidak diam, tapi dia bergerak, meloncat-loncat, dan itu sangat bagus, memberikan nutrisi dan oksigenasi yang cukup untuk janin. Fungsi yang kedua adalah untuk menjaga suhu tubuh janin tetap stabil. Bila suhu tubuh ibu kurang lebih 36 derajat Celcius, maka suhu air ketuban umumnya normalnya kurang lebih 37 derajat Celcius. Fungsi yang ketiga adalah untuk melindungi janin dari benturan, guncangan dari luar. Dengan adanya ketuban dan selaputnya, janin akan terlindungi apabila ada benturan atau guncangan dari luar. Yang keempat adalah untuk membantu perkembangan paru-paru janin. Janin di dalam kandungan dia akan menelan, bernafas, sehingga air ketuban itu akan masuk ke dalam paru-paru sehingga membantu perkembangan paru-paru janin. Yang kelima adalah membantu sistem pencernaan janin. Air ketuban yang kaya akan nutrisi dan oksigen dan hormon akan membantu sistem kekebalan pencernaan janin. Yang keenam adalah untuk mencegah infeksi. Apabila ada bakteri, virus yang masuk ke dalam air ketuban, maka akan dinetralisir, dihambat, bahkan dimatikan oleh zat-zat yang terdapat di dalam air ketuban. Yang ketujuh adalah membantu perkembangan otot dan tulang janin. Jadi janin yang bergerak bebas di dalam air ketuban, otot-ototnya dan juga tulangnya akan bertumbuh sesuai dengan umur kehamilannya. Dan yang ke-8 yang terakhir, dari air ketuban kita dapat mendeteksi apabila ada kelainan-kelainan yang bersifat genetik. Tindakan ini dinamakan amniosentesis. Umumnya dilakukan pada trimester kedua kehamilan dengan mengambil sedikit cairan ketuban, kemudian diperiksakan. Karena di dalam air ketuban terdapat serpihan sel kulit janin yang dapat mendeteksi kelainan-kelainan genetik apabila janin itu menderita suatu kelainan genetik. Itu fungsi air ketuban yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berguna sebagai informasi
untuk kita semua, terutama untuk ibu-ibu hamil yang sedang merawat janinnya. Sekian dan terima kasih.